Baiklah, Bapak dan juga Ibu, selanjutnya masuk ke acara webinar. Dan webinar kali ini akan langsung disampaikan oleh Bapak Arto Subiantoro, founder dan juga owner Gambaran Brand. Dalam kesempatan kali ini, beliau akan membawakan webinar dengan tema berpikir terbalik. Menarik sekali ya, langsung saja. Untuk itu langsung kami sambut Bapak Arto Subiantoro. Kami persilakan. Baik, selamat siang Bapak dan Ibu sekalian. Merdeka. Salam kenal, nama saya Arto Subiantoro, tapi bisa dipanggil Arto Biantoro. Dan yang pertama, saya ingin menyapa para pemenang, para finalis yang hadir pada siang hari ini di Brand Choice Award tahun 2022. Dan saya ingin juga menyapa sahabat saya, Mas Tri Raharjo, CEO dari Transcenco Indonesia, dan tentu saja Ibu Susilowati Ningsih, CEO dari infobrand.id. Terima kasih banyak karena kita terus fokus kepada proses pembangunan brand yang saya rasa sangat menarik sejak saya perhatikan di tahun 2006 pada saat itu. Dan saya melihat dan percaya bahwa pertumbuhan brand di Indonesia akan semakin konsisten, semakin baik, tentunya lewat ajang-ajang prestis seperti ini. Dan hari ini saya ingin berbagi satu proses berpikir yang saya sering angkat dalam beberapa tema-tema saya di beberapa narasi terakhir, yang saya beri judul berpikir terbalik. Dan kalau kita bicara tentang membangun brand di era digital, tentu ini sesuatu yang masih sangat baru sekali. Jadi kalau kita kembali kepada konsep dasar dari digitalisasi, meskipun memang sudah dimulai sejak Industrial Revolution ketiga dan keempat, tapi kita bisa melihat bahwa kelahiran digital itu sebenarnya sangat dipengaruhi pada era 2009-2010. Akhirnya beberapa e-commerce besar, peer-to-peer lending, termasuk kelahiran Instagram, itu semua dimulai pada tahun 2010. Sehingga kalau kita bicara dalam proses perjalanan industri, kita baru bisa katakan bahwa sebenarnya kita baru ada di 10-11 tahun pertama dalam perjalanan kita. Dan banyak sekali hal-hal yang belum kita temukan atau kita pelajari dibandingkan dengan bisnis-bisnis konvensional yang sebenarnya sudah memiliki fondasi yang sangat kokoh sejak ratusan tahun yang lalu. Kita bisa katakan begitu. Maka memahami proses membangun brand di ranah digital, membangun brand di ranah e-commerce, dan bagaimana membangun persepsi konsumen di ranah digital ini menjadi tantangan buat kita semua. Karena setiap kondisi dan zaman dan negara kadang-kadang memiliki karakter yang berbeda-beda. Nah, hari ini selain saya ingin mengajak proses berpikir terbalik, saya melihat bahwa konteks digitalisasi dan bagaimana kita bisa mengukur proses-proses tersebut sudah sangat dimudahkan dengan teknologi, dan saya tidak mungkin membangun pemahaman ini tanpa kehadiran seorang sahabat yang hari ini saya undang secara khusus untuk Bapak dan Ibu sekalian, yang saya sebut sebagai tamu rahasia saya. Saya sudah mengenal sahabat yang satu ini sejak hampir 5 tahun yang lalu. Kami bersama-sama di sebuah program televisi, dan sejak itu kami memiliki visi yang sama untuk membangun Indonesia dari ranah digital. Dan yang menarik dari sosok ini adalah dalam beberapa tahun terakhir, sosok ini mempelajari begitu dalam juga tentang bagaimana proses penjualan, marketing di ranah digital, dan ini yang ingin saya bawa sebelum kita masuk ke dalam diskusi yang nanti akan saya bawakan di sesi berikutnya. Maka tamu rahasia ini saya ingin undang dengan segala hormat Mas Dian Martin. Beliau adalah ketua dari Indonesia Digital Marketing Association. Mas Dian, selamat siang Merdeka. Merdeka, selamat siang, salam Indonesia. Mas Dian, Ya, sebelum saya sharing beberapa poin penting sekali, apa yang nanti akan dipaparkan oleh Mas Dian menjadi dasar bagi webinar ini ya, untuk kita kembangkan bersama. Dan saya senang sekali persahabatan kita dan apa yang sedang dilakukan oleh Mas Dian itu memberikan begitu banyak gambaran, khususnya buat teman-teman di ranah digital, buat teman-teman di infobrand, di tas, dan Bapak dan Ibu sekalian yang sekarang sudah masuk ke dalam dunia digital. So, dengan segala hormat, silakan Mas Dian di-share materinya, dan nanti setelah itu saya akan jump in setelah pemaparan dari Mas Dian. Monggo, silakan. ya.
Salam Indonesia untuk kita semua. Izin share kepada teman-teman. Saya akan share materi untuk apa namanya sebagai prolog ya. Tapi ini kemana materinya? Sebentar. Nah ini dia. Nah apakah sudah kelihatan Mas Arto? Atau Aman. teman-teman aman ya? Oke. Jadi terima kasih atas kesempatannya. Pertama-tama adalah sekarang ini memang digital transaksinya sangat luar biasa. Pertanyaannya bagaimana memanfaatkan marketplace ini untuk brand kita? Dampaknya seperti apa? Jadi teman-teman semua, kebetulan kita di Asosiasi Digital Marketing Indonesia saat ini anggota kita kira-kira ada 20.000 anggota tersebar dari Sabang sampai Merauke begitu. Kita juga melakukan riset-riset terhadap transaksi-transaksi yang terjadi di marketplace. Menarik sekali ketika kita melakukan riset-riset ini. Contohnya ini masih fresh from the open juga ya, belum saya publish. Ini ada beberapa data untuk bulan April saja dari salah satu marketplace. Jadi urutannya masih lihat tuh belum rapi ya Mas ya. Jadi urutannya aja masih ini fresh banget. Nomor satu adalah perawatan kecantikan, tetapi mulai naik adalah perlengkapan rumah. Jadi perlengkapan rumah ini mulai naik ke atas berdasarkan quantity. Berdasarkan nominal angkanya berbeda lagi. Jadi perawatan kecantikan dari nominal itu sangat tinggi dari revenue-nya untuk penjualannya di salah satu marketplace ini kita juga mendapatkan data-data yang menarik seperti ini. Terus kemudian kita juga membuat beberapa laporan terhadap analisa terhadap brand-brand yang berhasil melakukan penjualan. Contohnya untuk total penjualan kategori perlengkapan rumah ini menurun 68%. Jadi kita akan bahas salah satu kategori yaitu perlengkapan rumah. Ini menurun 68% dan ketika kita cross check di Google juga ternyata di bulan April itu ada penurunan. Ya, ada penurunan jadi secara Google juga turun, di marketplace juga turun. Datanya adalah seperti ini. Kemudian kita juga melakukan analisa, ini ada brand nih bulan Maret, bulan April, tapi saya tidak sampaikan brandnya apa untuk perlengkapan rumah. Berdasarkan data ini, teman-teman semua, kita bisa membuat suatu analisa bagaimana kita bisa memanfaatkan marketplace ini untuk brand kita. Jadi ada beberapa success factor di dalam penjualan di marketplace. Seperti tadi sudah disampaikan juga, sebuah data yang sangat menarik sekali tadi ketika disampaikan. Jadi pertama-tama adalah kompetisi. Kita semua tahu bahwa kompetisi di online ini sangat berbeda dengan di offline. Kesempatannya lebih luas, tetapi untuk kompetisinya ini juga lebih banyak dan variatif. Karena ketika kita misalnya melakukan penjualan secara offline di sebuah market, lokasinya sangat terbatas. Toko yang ada di sana, brand yang ada di sana, jumlahnya sudah terbatasi sesuai slot dari market tersebut. Tetapi ketika digital, dalam satu buah marketplace, itu penjualan bisa barang-barang bahkan sellernya itu juga bisa datang dari luar negeri. Bukan hanya dari Indonesia saja, dari Sabang sampai Merauke, dari luar negeri pun bisa berjualan di marketplace kita. Bisa jadi toko-toko yang adalah atau brand-brand resmi yang memiliki store itu penjualannya pun bisa jadi kalah dengan mereka yang menguasai seni berjualan di marketplace ini. Karena memang tidak serta-merta sebuah toko resmi itu bisa menjadi pesaing nomor satu, tetapi toko-toko lain yang baru ini akan menjadi pesaing kita juga. Jadi di sini menjadi penting. Contohnya begini, akibat dari ini adalah dampak lainnya jika ada sebuah toko yang menjual produk dan produk itu adalah milik sebuah brand, tetapi ternyata produk itu bukan produk yang asli dan itu menjadi tantangan buat kita. Meskipun pada saat ini memang marketplace juga sudah sangat selektif sekali terhadap toko-toko yang bisa menjual produk tertentu. Tapi ini adalah sebuah tantangan buat brand-brand ya. Kompetisi makin banyak. Jadi kalau teman-teman searching sekarang di media-media di online disebutkan bahwa toko-toko di marketplace itu jumlahnya jutaan. Bisa sampai 9 juta toko barangkali
Di satu marketplace sendiri bisa 9 juta, bisa 6 juta, jadi ada jutaan pesaing untuk kita. Tapi lokasi display strategis ini, seperti juga di offline, lokasi display strategis di online pun terbatas. Jadi, dalam sebuah marketplace, ketika user melakukan pencarian dan dia bisa menemukan produknya, dalam sebuah display hanya ada 60 sampai 80 slot untuk produk ditampilkan. Dari 9 juta, 10 juta, 4 juta saingan tersebut dalam sebuah marketplace, kita hanya memiliki peluang 60. Kalau kita tidak terdisplay, berarti kita tidak bisa menjual produk kita tenggelam di sana. Nah, ini adalah tantangan yang sangat-sangat penting bagi teman-teman brand yang ingin brandnya bisa berkompetisi. Karena kompetisi itu dimulai ketika produk kita tertampil di display. Sebab apa? Sebab di baik marketplace, baik search engine ataupun sosial media, algoritma utama dari setiap bagian ini adalah posisi, lokasi teratas dari pencarian. Kalau kita sudah muncul dalam lokasi tersebut, baru dimulai persaingan selanjutnya. Jadi, ini adalah tantangan-tantangan kita dalam marketplace maupun channel-channel digital lainnya. Kemudian strategi. Nah, strategi teman-teman semua ini ada urusan antara branded dan non-branded nih. Maksudnya ada produk-produk yang hanya bertaruh kepada fungsionalitas dan kepada produk-produk yang telah memiliki brand. Produk-produk tanpa brand ini memiliki persaingan yang jauh lebih lebar, lebih luas. Lebih banyak lagi persaingannya. Karena apa? Karena ketika kita tidak memiliki brand, dalam urutan user journey-nya ini untuk pembelian, mereka akan mencarinya fungsinya saja. Ketika dia melakukan searching misalnya lipstick sebagai salah satu produk yang paling laku juga, atau misalnya baju kantor, berarti mereka hanya mencari fungsi. Dan ketika sudah mencari fungsi, maka yang terjadi adalah perang harga, perang bonus, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita memiliki brand yang dikenal oleh masyarakat, mereka masuk ke dalam marketplace ini ataupun channel-channel digital ini dengan sebuah tujuan yang sudah jelas di kepalanya. Dia akan mencari brand tertentu, tidak lagi hanya mencari fungsinya. Dia akan memilih misalnya lipstick A, lipstick B, sehingga produk-produk yang telah memiliki brand yang baik, yang menjadi dicari oleh para calon pembeli, memiliki peluang untuk bersaing lebih sedikit dibandingkan yang tidak memiliki brand atau telah memiliki brand tetapi tidak kuat di marketnya. Market share-nya itu secara audiennya sangat kecil, dia akan bertarung dengan begitu banyak pesaing. Nah, untuk sampai ke posisi display, ada beberapa strategi yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah mau nggak mau kita harus beriklan. Jadi di marketplace itu sekarang sudah ada potongannya, bahkan beriklan pun sudah ada pajaknya. Jadi beberapa tahun yang silam, 6 bulan yang lalu ketika kita beriklan di salah satu marketplace, kita beriklan itu tidak dikenakan pajak biaya iklannya. Sekarang dari biaya iklannya itu per bulan ini itu dikenakan pajak. Misalnya biaya iklan kita 100 juta akan membayar 111 juta, 11% biaya iklannya saja. Nah, kemudian ada juga biaya event dan lain sebagainya yang perlu diikuti. SEO ini adalah SEO di marketplace. Jadi ada dua cara untuk muncul di slot yang 60 produk itu. Jadi kalau teman-teman melakukan searching sebuah produk di marketplace, maka hanya akan terdisplay 60 sampai 70 produk dari jutaan seller yang ada di sana. Untuk itu, untuk bisa muncul di sana, salah satu strateginya adalah memasang iklan, karena bisnis model dari marketplace adalah periklanan. Kemudian SEO ini butuh waktu yang cukup lama. Kita memantau para winner, pemenang, bagaimana mereka menulis deskripsi dan lain sebagainya untuk menang di sana. Terus promosi, jadi brand penting sekali mengikuti event-event yang dilakukan oleh si marketplace tersebut. Nah, ketika kita bicara transaksi,
Yang menjadi penting dalam transaksi seperti tadi sudah disampaikan adalah deskripsi, testimoni, dan promosi. Nah, deskripsi, testimoni, dan promosi ini yang bisa meningkatkan jumlah transaksi. Promosinya seperti apa? Promosi berdasarkan riset kita, ini ada 3 yang sangat-sangat mendrive konversi. Diskon, COD, dan gratis ongkir. Ketiga hal ini sangat penting sekali untuk mendrive transaksi di marketplace. Jadi biaya promosi perlu diperhitungkan dalam tiap brand ini sampai dengan 3 hal tersebut yang diskon, COD, dan gratis ongkir. Contoh salah satu brand, saya bukan perwakilannya tapi ini salah satu yang kita teliti. Ini contohnya adalah Miniso, ini sedang rising sekali brand ini. Kayaknya bukan brand lokal barangkali ya, atau brand mana saya nggak tahu nih, bukan brand lokal sepertinya, tetapi ini lagi rising. Ini adalah penjualannya kira-kira sampai 2 juta something begitu ya, terjual untuk produk-produknya dia. Strategi yang dilakukan adalah seperti ini. Dia memberikan diskon 50%, voucher toko, terus kemudian murah lebay, dan untuk menunjukkan bahwa harga yang tertera adalah harga yang paling murah, serta mengikuti program-program seperti flash sale dan lain sebagainya. Jadi ini adalah strategi-strategi yang dilakukan oleh para brand yang biasanya kita buat laporannya di asosiasi setiap bulan, kita terbitkan laporannya, memang tidak secara detail tetapi secara general laporannya. Kira-kira itu Mas Arto, apa yang bisa saya sampaikan dan share ke teman-teman di sini. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Dian. Sahabat teman seperjuangan yang selalu memberikan saya banyak masukan khususnya di area digital, dan kami selalu bersama-sama. Biasanya kalau Mas Dian mengundang saya mengundang Mas Dian, dan biasanya kita saling melengkapi ya Mas Dian. So thank you again bro. Nah Bapak dan Ibu sekalian, apa yang tadi disampaikan oleh Mas Dian menurut saya memberikan sedikit gambaran buat kita juga ya, bahwa ternyata boro-boro membangun brand, melakukan penjualan di ranah digital, ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Bayangkan 9 juta seller ya di salah satu e-commerce saja, dan potensi window atau display yang diberikan menjadi sangat terbatas sekali. Dan ini mungkin satu kata yang mungkin saya bisa sampaikan dari paparan itu adalah ternyata sulit. 9 juta seller, dan kita nggak tahu sebenarnya berapa persen dari real transaksi, atau mungkin berapa juta toko yang sebenarnya sampai di titik-titik yang mereka inginkan. Nah, ini kemudian menjadi relevan kepada tema award yang dijalankan sekarang. Justru penghargaan ini diberikan karena memang ternyata berjualan di ranah digital bukan hanya sekedar punya uang, tapi juga sebenarnya harus memahami tadi apa yang disampaikan oleh Mas Tri ya, ketika disampaikan kemudian direspon oleh Mas Dian. Nah, oleh karena itu saya selalu tertarik sejak 2006 mempelajari tentang bagaimana brand dibangun dan dikembangkan, dan saya sampai kepada beberapa kesimpulan sederhana yang hari ini mungkin saya akan bagi. Saya ingin share screen sebentar. Dan kenapa tadi judulnya disebut berpikir terbalik, karena yang pertama memang saya datang dari ranah kreatif awalnya ketika saya bekerja di sebuah biro periklanan, dan saya melihat bahwa bagaimana kita bisa stand out di antara 9 juta seller, dan kemudian tadi kalau Mas Dian bilang mengetik bukan hanya sebagai fungsi, tapi menuju ke toko langsung mengetik brand yang diinginkan, dan ini menjadi tantangan. Tantangannya adalah, atau pertanyaan besarnya adalah, apakah brandnya dibangun secara digital atau brandnya dibangun secara non digital, ataukah brandnya dibangun secara dua sisi. Dan ini yang saya pikir kita harus mulai berpikir terbalik. Saya sebut terbalik karena sebenarnya dalam konteks kreativitas, kalau saya banyak bertanya kepada mentor-mentor saya, para guru-guru yang selama ini membimbing saya, hal yang menarik sebenarnya adalah bahwa yang disebut volatilitas atau perubahan itu terjadi adalah pada titik di mana proses transfer antara kebutuhan barang atau jasa kepada pasar ini telah terjadi.
Jadi kalau saya suka tanya, mereka selalu bilang sebenarnya sederhana sekali. Yang berubah itu adalah rantai pasoknya. Yang berubah adalah e-commerce-nya, payment system-nya, channel distribusinya. Tapi dasar-dasar yang membawa kita kepada proses itu kembali kepada hal-hal paling basic, yaitu adanya kebutuhan, ya kan, ada demand, dan ada produk. Nah, ini yang kemudian membawa saya dalam konteks berpikir yang jauh lebih sederhana, bahwa apapun yang kita lakukan di e-commerce, kalau kemudian brandnya tidak menemukan atau tidak adanya konsumen yang membutuhkan brand tersebut dalam konteks keinginan tadi, maka kita mau pakai SEO, mau pakai ads, mau pakai apapun, maka itu tidak akan terjadi. Peer-to-peer lending kah, pembayaran digital lah, apapun namanya, mereka hanyalah bagian tengah yang berubah dalam 10 tahun terakhir. Tapi dasarnya adanya kebutuhan, adanya pasar, adanya barang, itu yang kemudian kembali lagi kepada hal yang paling basic. Yang paling basic sebenarnya pertanyaannya adalah apakah produk saya, kalau kalimatnya Mas Tri tadi, diferensiasi tadi, tapi apakah produk saya itu kemudian relevan kepada pasar yang mau dituju, dan apakah pasar yang mau dituju kemudian relevan terhadap produk yang kita ciptakan. Maka dalam konteks kreatif sebenarnya berpikir terbalik selalu saya analogikan sebagai kalau semuanya kuning, maka begitu kita menjadi merah, kita akan menjadi berbeda. Kalau semuanya menjual diskon, kita mungkin tidak boleh menjual diskon. Jadi kalau semuanya merah, mungkin kita harus kuning. Nah, konteks inilah yang kemudian bisa membawa kita sebagai salah satu strateginya adalah menjadi top of mind, membangun awareness. Tapi sekarang kami mulai banyak berdiskusi dalam brand menjadi top of mind. Nanti kapan-kapan kita share lebih dalam lagi tentang top of mind. Nah, artinya apa sih? Artinya sebenarnya cara atau strategi penjualan yang sukses yang dijalankan oleh banyak teman-teman di dunia brand dalam ranah digital dan e-commerce, ketika semuanya dijalankan dengan pendekatan yang sama, maka itu sudah lagi tidak menjadi kreatif. Diskon, perang harga, itu adalah hal-hal yang kemudian harus dijalankan dan pada akhirnya akan mengurus keuntungan sebanyak-banyak. Dan ini yang menjadi PR bagi kita semua, pemilik brand khususnya, bagaimana mempertahankan brand kita di ranah digital dengan membangun diferensiasi di pesaing tadi. So kalau katakanlah kita punya sofa dan sofa itu ada di dalam ruang tamu, maka itu hal yang biasa. Tapi ketika kita membawa sofa itu ke jalanan, ke pinggir jalan tol, maka dia menjadi tidak biasa. Maka konteks brand dalam membangun diferensiasi tadi juga bisa dianalogikan dalam hal-hal yang melakukan sesuatu yang orang lain tidak lakukan. Dalam konteks kreatif, artinya melakukan sesuatu yang orang lain belum lakukan. Dan ini tentu saja tidak bisa bertahan lama, karena prosesnya akan terus diikuti oleh orang lain. Nah, saya menyebutnya justru menjadi unpopular. Dalam konteks brand building di ranah digital, berani memilih sudut pandang yang berbeda dari apa yang dilakukan orang lain. Nomor satu, akan membuat brand kita menjadi lebih dilihat ketika kita berani mengambil sudut-sudut yang sifatnya unpopular. Nah, ini juga salah satu contohnya ya. Ketika semuanya menuju ke arah B, kita menuju ke arah A. Nah, nanti saya akan masuk ke dalam beberapa hal yang saya pikir menjadi sangat fundamental dalam konteks poin tadi. Tapi ada 3 tantangan penting kalau kita ingin membangun brand secara keseluruhan dan kemudian kita masuk ke arah digital. Yang pertama, banyak sekali dari brand-brand yang sebenarnya melihat Indonesia tadi sebagai satu pasar yang sangat menjanjikan, tapi di satu sisi pasar ini kemudian bagaikan sebuah kebun binatang yang begitu besar. Jadi sama saja kalau kita masuk ke kebun binatang, maka kita punya potensi untuk menangkap semua binatang yang ada di sana. Nah, tapi tantangannya kemudian adalah untuk menangkap katakanlah macan, kita membutuhkan senjata yang berbeda dengan menangkap burung atau menangkap gajah atau menangkap ular. Tantangannya adalah ketika kita menyasar 4 pasar yang berbeda, maka kita membutuhkan 4 senjata yang berbeda. Ini nanti kita akan masuk ke dalam konteks budgeting, kita akan masuk ke dalam konteks produk mana yang relevan dengan pasar mana. Nah, ini yang seringkali menjadi jebakan Batman bagi banyak brand-brand ketika melihat pasar Indonesia yang ingin disasar secara bersama-sama pada titik yang sama, pada waktu yang sama. Dan jebakan Batman inilah yang saya rasa kemudian
menjadi isu penting bagaimana banyak sekali brand-brand yang justru tidak berhasil di ranah digital karena sudut pandang ini. Nah, yang kedua, sebenarnya ingin dikenal di seluruh negeri dengan biaya minimal. Tadi Mas Dian sudah menyampaikan beberapa hint-hint ya bahwa ternyata membangun komunikasi di ranah digital sebenarnya tidak selalu lebih murah dibandingkan di ranah konvensional. Tantangan ini kemudian diperkuat dengan tidak fokusnya kita kepada target market tadi, sehingga banyak dana-dana yang dikeluarkan, tapi bagi para pemain pemula, para pemilik brand pemula yang baru masuk ke pasar digital, prosesnya seringkali dianggap sebagai sebuah sukses ketika sudah masuk ke pasar digital. Padahal pasar digital tadi sebenarnya bentuknya adalah meletakkan produk kita ke dalam sebuah air. Jadi belum sampai kepada transaksi, tapi hanya menaruh barang kita di display. Ini sama seperti kalau kita masuk ke supermarket, barangnya baru sampai ditaruh di supermarket. Padahal untuk membuat terjadinya traction, banyak sekali yang harus kita keluarkan, dan ini yang tidak dilihat dalam strategi perencanaan komunikasi atau perencanaan penjualan yang berdampak kepada kesalahan itu atau membuang-buangnya biaya marketing komunikasi di dalam ranah digital. Nah, yang ketiga kemudian tadi yang disampaikan adalah produk-produk non-branded. Kalau kita bicara jumlahnya banyak sekali, saingannya semakin banyak. Jadi ketika kita masuk dan menjual produk yang sama dengan lapak sebelah tanpa ada unsur pembeda yang kuat, ini kemudian membuat proses membangun brand di ranah digital menjadi sangat sulit. Jangankan di ranah digital, di ranah konvensional saja akan menjadi sangat sulit. Apalagi kemudian kita masuk ke digital. Nah, 3 hal ini yang kemudian akhirnya harus kita coba sikapi dengan cara yang lebih bijaksana. Yaitu kalau kita percaya di era sekarang 2020 ke atas, ada satu statement yang mengatakan bahwa successful brand in the future itu care about people, not branding. Jadi brand-brand yang akan sukses di masa yang akan datang justru care-nya terhadap marketnya, bukan kepada brandnya. Artinya ini suatu pendekatan yang sangat-sangat berbeda sekali, sangat terbalik sekali ketika dulu kita melihat bagaimana produk-produk kita harus jadi nomor 1 di depan, unggul-unggul, identity, banner, dan lain-lain. Sementara pendekatannya justru bagaimana kita bisa membangun relasi yang lebih akrab dengan market kita secara digital. Dan itu hanya bisa dilakukan kalau kita bisa menciptakan produk yang sebenarnya bisa menyelesaikan masalah. Masalah ini macam-macam. Kalau kita masuk hanya dengan menciptakan produk itu atau produk yang sebagus produk yang sudah ada, tanpa kemudian menyelesaikan masalah, maka tantangan terhadap diskon, tantangan terhadap tadi ya free ongkir, dan lain-lain akan terus menghantui brand. Dan itu akan selalu menggerus biaya-biaya yang sudah kita siapkan, bahkan melebihi dari anggaran yang kita miliki. Nah, ini beberapa contoh karena beberapa belas tahun terakhir saya banyak bekerja dengan banyak brand-brand lokal, dan saya ingin membawa beberapa contoh, misalnya katakanlah mungkin nggak usah semuanya ya, tapi sebelah kiri saja misalnya bagaimana ini satu brand namanya Kain yang sebenarnya adalah sebuah produk wastra yang dibuat dari ulat sutra yang mereka kenakan sendiri di Pasuruan. Sehingga ketika mereka menjual wastra, mereka bukan hanya menjual wastra, tapi mereka menjual sebuah konsep sosioekonomi, sosiokewirausahaan yang kemudian mendorong petani-petani Pasuruan untuk bisa terus memproduksi sutra-sutra lokalnya yang kemudian dikolaborasikan dengan brand-brand seperti Kain. Atau sebagai contoh di kiri bawah misalnya sate ambal, sate pertama siap saji dalam kemasan dengan teknologi retard yang tidak perlu lagi bahan pengawet, yang memang ditujukan justru untuk orang-orang yang ada di luar Banyumas. Ini kebetulan di daerah Banyumas, dan ini dibuat untuk menyelesaikan permasalahan bagi teman-teman kita ya, para ngapakers ini yang kangen dengan sate ambal tapi tidak ada kesempatan untuk datang ke Banyumas atau pulang ke Banyumas khususnya pada saat pandemi kemarin. Dan contoh-contoh seperti ini banyak sekali mulai dijalankan oleh banyak brand-brand di Indonesia, di mana masuk ke pasar bukan lagi hanya sekedar rasa enak atau desain yang bagus atau kualitas yang baik,
tapi masalah-masalah sederhana yang kemudian diselesaikan dengan pendekatan-pendekatan yang sangat lokal. Dan ini saya rasa menjadi salah satu kunci bagaimana brand-brand kemudian bisa bertahan dan membangun relasi yang lebih akrab. Tentu saja kata kuncinya nilai plus, dan tadi juga sudah disampaikan bahwa nilai plus ini juga bisa kita sebut katakanlah inovasi, itu bisa bergerak dalam begitu banyak format. Dan bukan hanya soal rasa, tapi soal bagaimana visi misi, manajemen, proses produksi, pengelolaan rantai pasok itu menjadi nilai plus yang terus harus dibangun dalam konteks brand building. Dan yang kedua adalah fokus kepada pasar yang spesifik. Memang ini selalu menjadi kontradiksi. Saya selalu mengatakan begini, penjualan adalah pasar yang seluas-luasnya, sementara brand adalah pasar yang spesifik-spesifik. Jadi pendekatannya berbeda. Sales oriented development base selalu masuk ke pasar yang seluas-luasnya, dan itu tidak salah. Tapi konteks brand building, dia justru harus terbalik. Dia tidak boleh menuju pasar yang seluas-luasnya, tapi dia harus fokus kepada pasar yang spesifik atau sesempit-sempitnya. Tujuannya apa? Yaitu untuk menjadi brand leader di kategori atau di dalam komunitas itu. Dan ketika komunitas itu sudah cukup kuat, maka brand tersebut baru bisa pindah ke kategori-kategori berikutnya, atau brand group kemudian menciptakan brand-brand turunan yang meng-cater market-market yang lain. Jadi tidak ada teori one size fit all gitu. Jadi kita harus mulai justru untuk membangun brand yang kuat, dia harus memulai dari kelompok komunitas tribe yang paling kecil yang bisa kita kontrol, dan kemudian dari sana kita mengembangkan brand-brand tersebut, sehingga pada saat kita membutuhkan brand tersebut dan masuk ke dalam e-commerce, kita tidak lagi mencari kategori, tapi kita mencari brand tersebut. Dan ini yang saya pikir kunci bagaimana proses brand building di ranah digital dan e-commerce itu kemudian didorong menuju ke arah pasar yang lebih spesifik. Dan ini tentu saja menjadi tantangan besar karena selalu kaitannya dengan kehilangan pasar. Dan sebenarnya kenyataannya adalah dengan memperluas pasar, potensi pembangunan brand bisa jadi kemudian mengurangi pasar. So ini sudut kontroversinya ya. Dan beberapa contoh mungkin yang saya ambil coba jasa, ini ada satu produk lokal saja, saya angkat dokter gigi yang kemudian fokus, kalau kita lihat nih, ini kita sebut dalam dunia brand namanya touch point. Kita bisa lihat bagaimana bukunya, kemudian layoutnya dan segala macam sangat jelas sekali kepada siapa pasar ini dibangun di dental klinik ini. Nah, sehingga ketika semakin spesifik pasarnya, yaitu para ibu dan anak yang katakanlah takut dengan jarum suntik dan dokter gigi, maka brand ini kemudian berusaha untuk menyelesaikan permasalahan tersebut dengan menciptakan sebuah suasana yang kemudian pada akhirnya memberikan relasi yang lebih dalam antara pelanggan dan pasar. Ini juga contoh yang lain, katakanlah bakmi Sundoro ini salah satu bakmi lokal yang sekarang juga sedang berkembang sangat pesat sekali, yang justru memiliki pasar spesifik, yaitu orang-orang Jawa yang ada di luar Jogja dan Jawa Tengah yang sangat kangen dengan produk-produk asli bakmi godok yang selama ini mereka tidak bisa dapatkan seenak yang ada atau sesuai dengan apa yang mereka inginkan di Jawa Tengah. So, bakmi Sundoro justru menjadi sebuah brand bakmi yang sangat populer di luar Pulau Jawa, dan kemudian berusaha untuk menyelesaikan masalah dan fokus kepada pasar yang spesifik. Nah, yang terakhir adalah komunikasi yang sesuai dengan budget kita. Tadi juga sudah ada beberapa rumus-rumus sederhana, tapi berbicara di ranah online dan berbicara di ranah offline, tentu ini memerlukan budget yang berbeda. Nah, tantangan dari proses membangun brand building dalam ranah digital seringkali disatukan di dalam ranah non-digital. Padahal cara berkomunikasi dan cara menyampaikannya berbeda. Menggunakan dua pendekatan online dan offline, artinya juga membutuhkan dua budget yang berbeda. Jadi jangan berpikir banyak sekali teman-teman yang punya budget katakanlah 10 juta, kemudian melebarkan pasarnya ke ranah online dengan budget yang sama dengan budget 10 juta tadi, atau terbalik, dari ranah online masuk ke ranah konvensional dengan mengelola budget yang sama. Jadi ini yang saya pikir jadi tantangan untuk kita semua, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan sedikit gambaran kepada Bapak dan Ibu sekalian. Harusnya sudah semuanya materinya. Sebentar, saya lihat
So, 3 hal yang paling penting. Pertama adalah masalah dan solusi apa yang kita bisa hasilkan dari produk atau jasa kita hari ini di dunia digital, dan ini hal yang sangat fundamental sekali. Banyak sekali yang kemudian masuk karena trennya sedang ke sana. Jualan kopi tadi, oh kosmetik lagi happening banget, lalu kita masuk ke ranah kosmetik. Men toiletries juga sesuatu yang sekarang sedang happening. Skincare misalnya, dan tanpa kita memahami sebenarnya masalah dan solusi yang kita bisa cari dari market tersebut. Yang kedua adalah temukan pasar dan ekosistem yang kita tuju dan yang ingin kita bangun. Ini seringkali dilupakan oleh banyak pelaku atau para pemilik brand. Yang mereka fokuskan adalah hanya pasarnya, padahal yang kita butuhkan sebenarnya adalah ekosistem yang mampu membangun pasar. Kadang-kadang pasarnya pun belum ada, jadi nggak selalu kita harus fokus kepada siapa pasarmu, tapi kemudian bangun pasarmu. Hari ini pendekatan community development, pendekatan ekosistem menjadi sebuah pendekatan yang sangat seksi sekali bagi banyak brand. Pertemanan saya dengan Mas Dian adalah salah satu contoh bagaimana kami hari ini bisa membangun ekosistem, bukan hanya membangun pasar lewat komunikasi-komunikasi yang lebih strategis. Tahun 2017, inisiatif kami membawa saya bertemu dengan lebih dari 100 orang pelaku brand yang kami sebut namanya brand aktivis, dan jumlah kami sekarang tersebar di 50 kota di seluruh Indonesia. Jadi bukan hanya kemudian kita membangun kepada pasarnya, tapi kemudian kita juga harus mulai membangun ekosistemnya. Ketika ekosistem terbangun, secara pelan tapi pasti, brandnya akan semakin kuat dan semakin konsisten. Dan yang terakhir, berapa angka kebahagiaan yang dituju dan berapa presentasi komunikasi yang dianggarkan. Seringkali kita selalu terjebak dengan target dan omset. Dalam ranah brand, konteks-konteks menemukan titik kebahagiaan, angka kebahagiaan dalam target sales itu seringkali justru menjadi tantangan. Nah, menentukan atau memahami berapa besar potensi brand kita untuk membangun pasar harus diikuti dengan kebijaksanaan atau pemahaman. Kalau tidak, pasti kita akan melihat fokus belah akan jauh lebih bagus. Kesuksesan sebuah brand di ranah digital, katakanlah beberapa kosmetik, skincare yang sangat sukses di e-commerce, itu kemudian menjadi justru membawa kita kepada jebakan-jebakan yang pada akhirnya ketika kita lakukan tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. So mungkin itu Bapak dan Ibu sekalian dari saya dalam bagaimana hari ini brand building dibangun secara digital. Mudah-mudahan 3 poin ini dan tiga paparan tadi bisa memberikan kita masukan, termasuk juga analisa dari Mas Dian, dan yang paling penting terus bergerak dan terus membangun brand kita. Terima kasih banyak. Terimalah salam nasional kita sekali merdeka. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Arto Subiantoro, menarik sekali tadi dengan tema yang diangkat, yaitu berpikir terbalik. Bahkan tadi menghadirkan tamu spesial sehingga bisa banyak sekali berbagi informasi tentang bagaimana kita harus terus meningkatkan aktivitas digital, terutama untuk brand-brand ini supaya menjadi pilihan konsumen. Luar biasa, terima kasih Bapak.